Ya, pemirsa, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral segera mengoptimalkan peningkatan produksi minyak dan gas dalam negeri di tengah eskalasi perang Israel-Iran. Dan upaya peningkatan produksi dilakukan guna memperkuat ketahanan energi nasional. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung memastikan pemerintah akan menggenjot produksi migas nasional agar Indonesia tidak lagi bergantung pada pasokan energi global, khususnya sebagai strategi mengantisipasi konflik yang memanas di Timur Tengah, yakni perang militer antar Israel dan Iran. Yuliot menyebutkan perang antara Israel dan Iran yang memicu kenaikan harga minyak dunia akan diantisipasi dengan menjaga ketahanan energi dalam negeri, di mana harga minyak dunia melonjak tajam ke level 75 hingga 100 dolar Amerika Serikat per barel. Kita mengusahakan ada peningkatan produksi migas dalam negeri, ya terutama untuk crude. Yang tadinya tingkat produksi kita sekitar 560-570 ribu barel per hari, ini sekarang rata-rata udah di atas 600 ribu barel. Kalau ini dilihat dari bulan ini sudah di atas 610 ribu barel. Berdasarkan catatan, produksi dalam negeri terus ditingkatkan hingga saat ini lifting minyak mencapai kisaran 600 ribu barel per hari dari sebelumnya berkisar 560 ribu hingga 570 ribu barel. Selain meningkatkan produksi minyak, pemerintah juga menjaga ketahanan energi dengan mendorong pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan yang sumber dayanya ada di dalam negeri. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas terkait dengan dampak eskalasi konflik Timur Tengah bagi ekonomi dunia, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Mose Rizal, Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional Aspermigas. Halo, Mas Mose, apa kabar? Selamat pagi Mas Pras, baik kabarnya. Terima kasih Baik. sudah diundang. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Mas Mose. Menarik kalau kita cermati beberapa waktu terakhir ini ya, nampaknya eskalasi semakin memanas dan meluas juga nih di Timur Tengah antara Israel kemudian Iran yang saling bertukar rudal begitu. Lantas bagaimana review Anda terkait dengan kinerja industri migas nasional kalau kita kaitkan juga dengan sektor perminyakan global? Kemarin sempat ada fluktuasi dari pergerakan harga minyak dunia begitu, Mas Mose. Ya betul. Jadi memang produksi migas kita, terutama di hulu, memang cukup tertekan ya. Sudah sebenarnya sudah lama ya, Oke. sudah lebih dari 10 tahun yang lalu produksi kita terus menurun. Nah, ini tidak membantu terus terang kondisi geopolitik dunia yang sekarang lagi memanas ya. Perang di mana-mana, Ukraina, Rusia masih. Israel, Palestina juga masih, sekarang Israel dengan Iran lagi, ini yang menjadi kekhawatiran. Nah, ini meningkatkan yang tadi kita bilang adalah ketidakpastian dari sisi geopolitik global. Nah, ini yang akan mengkhawatirkan khususnya di sektor investasi, produksi migas kita, dan lain sebagainya. Jadi situasi sekarang sedangkan kita sedang mendorong untuk peningkatan produksi, ini justru bisa menghambat dari sisi ketidakpastian investor ya untuk investasi lagi lebih banyak di sektor migas kita gitu. Itu yang kita menjadi khawatir. Karena semua investor akan selalu melihat kondisi global. Memang harga minyak kemungkinan akan naik ya, apalagi kalau konflik ini berkelanjutan. Ya, ada laporan dari JP Morgan, ada laporan juga dari Deutsche Bank. Deutsche Bank bilang itu akan melewati batas 80 dolar per barrel harga minyak. JP Morgan bilang malah justru kalau ini memanjang lebih dari seminggu itu bisa 100 sampai 120 dolar. Nah, ini kan akan menekan kita Indonesia sebagai net importer akan menekan APBN kita. Ya, APBN kita akan tertekan karena kita impor dari sisi crude dan juga dari sisi BBM dari luar negeri. Ya, ini bisa mengkhawatirkan ya, itu sih. Oke, baik, itu dia terkait dengan bagaimana kondisi harga minyak dunia, kemudian dampaknya terhadap Indonesia. Dan nampaknya kita sudah bergabung ini Mas Yusuf Randy Manilet, peneliti ekonomi KOR Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu sebentar Mas Mose. Halo Mas Yusuf, apa kabar? Kabar baik, Mas Pras.
Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah dibahas begitu dari aspek migas terkait dengan kondisi geopolitik, eskalasi yang semakin meningkat di kawasan Timur Tengah, dampaknya terhadap pergerakan harga minyak mentah dunia, kemudian bagaimana dengan sektor perminyakan di dalam negeri. Nah, dari kacamata Anda sendiri melihat bagaimana dinamika ekonomi global terkait juga dengan meningkatnya eskalasi di kawasan Timur Tengah begitu saat ini. Iya, jadi saya kira ini bukanlah kabar yang begitu baik ya, Oke, terutama dalam upaya pemulihan ekonomi global saat ini. Karena kalau kita paham bahwa sebelumnya ekonomi global itu memasuki fase ketidakpastian imbas dari perang tarif ya antara Amerika Serikat dan China, dan belum itu selesai, kemudian eskalasi konflik geopolitik antara Iran dan Israel ini mencuat gitu ya. Dan kalau kita perhatikan memang eh, konflik antara Israel dan Iran ini bukanlah sesuatu yang baru, tetapi juga perlu diantisipasi mengingat eh, konflik Israel dan Iran ini bisa berdampak lebih luas ya, mengingat kita paham secara bersama Iran sebagai salah satu produsen terbesar ya oil global, dan posisi dari Iran yang juga cukup strategis di Timur Tengah. Jadi ketika konflik ini tereskalasi, saya kira dampaknya itu bisa ke mana-mana ya, tidak hanya kepada katakanlah perubahan harga minyak yang relatif akan mengalami peningkatan, tetapi juga misalnya harga komoditas yang berkaitan dengan oil itu sendiri. Nah, untuk Indonesia tentu juga akan memberikan implikasi yang tidak sedikit, dalam arti misalnya perubahan ketidakpastian ekonomi global yang ditambah ya dari konflik ini tentu akan memaksa pemerintah ataupun otoritas terkait dalam melakukan atau meninjau ulang kebijakan yang akan dijalankan. Seperti misalnya kalau kita lihat dari kacamata kebijakan fiskal misalnya ya, sudah tentu ketika tadi disebutkan proyeksi dari kenaikan harga minyak yang bisa di atas 80 atau bahkan di atas 90 US dollar per barel, itu akan mendorong otoritas fiskal untuk melakukan penyesuaian dari asumsi makro, terutama untuk indikator harga minyak. Nah, sementara dari kacamata pengambil kebijakan moneter, dengan adanya eskalasi antara Israel dan Iran, dan apabila ternyata memang ini akan memberikan efek kenaikan harga minyak, ini kan juga akan ikut berpotensi terhadap perubahan inflasi global, dan perubahan inflasi global itu juga akan ikut memberikan efek terhadap penyesuaian kebijakan suku bunga negara-negara maju termasuk di dalamnya Amerika Serikat. Pada muaranya kebijakan The Fed itu juga akan ikut memberikan pengaruh terhadap kebijakan dari Bank Indonesia itu sendiri. Jadi memang ini adalah beberapa implikasi luas yang perlu diantisipasi dari eskalasi konflik Israel dan Iran. Itu dia tanggapannya ya terkait dengan kondisi Timur Tengah, terkait dengan perekonomian global, kemudian juga Indonesia. Nah, dari aspek migas sendiri melihat bagaimana upaya mitigasi apa ataupun antisipasi yang perlu dilakukan, bagaimana mengantisipasi tadi dampak-dampak atau potensi kenaikan harga minyak mentah dunia terkait dengan lifting migas yang masih kita terus kejar ini, Mas Mose. Ya, jadi kita harus melihat betapa pentingnya harga minyak. Ya, harga minyak selalu digembor-gemborkan. Kenapa? Karena memang industri itu related dari sisi biaya energinya. Oke. Ya. Jadi kalau harga minyak naik, ya biaya energi yang harus diabsorb oleh industri itu akan meningkat. Nah, ini akan meningkatkan juga inflasi yang tadi Pak Yusuf sudah sampaikan. Nah, ini yang kita khawatirkan. Kemarin itu sebenarnya inflasi sudah mulai mereda ya secara global. Fed dan juga Central Bank di beberapa negara sudah mulai ada intention untuk menurunkan suku bunga, tapi sekarang karena tiba-tiba ada serangan Israel ya ke Iran, itu semua bisa diundur ya. Nah, ini mengkhawatirkannya adalah dari sisi fiskal ya, fiskal ekonomi makro Indonesia. Jadi saran saya untuk kita bisa mengantisipasi era ketidakpastian ini, kita juga nggak ada yang tahu eskalasi ini sampai berapa lama dan seberapa luas. Ya, bisa ke negara-negara tetangga. Ada yang bilang ada perang dunia ketiga yang bisa saja terjadi. Nah, eskalasi ini kan nggak tahu, nggak ada yang bisa prediksi seperti apa.
Nah, saran saya bagi pemerintah adalah bagaimana kita memperketat fiskal kita, ya, ekonomi kita harus kita dibentengi dengan cara apa? Dengan cara efisiensi, pengeluaran-pengeluaran kita perketat, ya, itu yang bisa dilakukan sehingga misalkan kalau ada kejadian-kejadian di mana misalkan harga minyak itu melonjak sampai di atas $100 seperti dulu, ya, Indonesia secara fiskal cukup bisa robust untuk bisa mengantisipasi, ya, karena kita juga nggak mau industri kita turun, GDP growth kita itu stagnan dan lain sebagainya. Yang di dunia yang kayak di Amerika, di Eropa yang sangat-sangat ditakutkan adalah yang namanya stagflation, ya, stagflation di mana growth itu stagnan, jadi tidak ada growth, tapi inflasi itu melonjak secara signifikan. Nah, itu jangan sampai terjadi di Indonesia. Dengan itu pemerintah Indonesia harus bisa mereview lagi kebijakan-kebijakan fiskal kita untuk bisa kita berhemat sebesar-besarnya untuk bisa kita menjaga dan mempersiapkan diri konflik yang berkepanjangan, krisis ekonomi yang berkepanjangan. Ya, menarik Asper Migas concern juga terkait dengan keuangan negara untuk mengantisipasi lonjakan harga minyak mentah dunia. Nah, lantas bagaimana Mas Yusuf, Anda melihat begitu kekuatan APBN yang selama ini memang menjadi shock absorber ya terkait dengan kondisi global begitu. Anda melihat cukup kuat jangkarnya saat ini? Untungnya kalau kita lihat data terakhir APBN sudah masuk ke fase surplus ya setelah 3 bulan awal itu mengalami defisit. Saya kira ini semacam menjadi modal kuat untuk pemerintah dalam tadi melakukan penyesuaian kebijakan, terutama memitigasi implikasi yang lebih luas dari konflik Iran dan Israel. Nah, beberapa mitigasi yang menurut kami perlu dilakukan tentu sekali lagi ini semacam deja vu seperti kondisi di 2022 ketika itu di akhir tahun Rusia menyerang Ukraina dan akhirnya memberikan implikasi terhadap perubahan harga minyak global secara signifikan. Jadi saya kira pengalaman dari 2022 bisa dijadikan sebagai salah satu acuan ya untuk menyiapkan strategi mitigasi. Tadi termasuk di dalamnya misalnya melakukan penyesuaian untuk harga BBM ataupun misalnya juga melakukan penyesuaian subsidi. Nah, hanya saja memang kita juga perlu melihat bahwa ruang fiskal kita kan tidak hanya teralokasikan untuk satu atau dua komponen belanja saja, ada komponen belanja lain. Makanya tadi juga sudah sempat disinggung oleh Mas Mose terkait efisiensi memang harus diperhatikan dalam konteks prioritas belanja. Prioritas belanja ini nantinya kan sangat dinamis, sangat fleksibel ya, mengikuti dari kondisi yang terkini gitu. Jadi kalau misalnya dalam strategi jangka pendek pemerintah harus melakukan penyesuaian dalam konteks tadi melakukan penyesuaian subsidi dan misalnya melakukan realokasi belanja pada pos belanja lain, nah itu memang harus dilakukan gitu ya. Selain itu strategi pemerintah juga perlu melihat apakah pilihan-pilihan dalam hal misalnya menambah belanja itu akan berimplikasi terhadap peningkatan defisit anggaran misalnya. Kalaupun misalnya pemerintah mengambil opsi untuk menambah belanja dan akhirnya berimplikasi terhadap penambahan defisit anggaran, itu juga perlu diukur seberapa besar kemampuan pemerintah dalam menanggung peningkatan defisit anggaran tersebut. Jadi hal-hal seperti itu saya kira perlu diperhatikan terutama dalam menetapkan strategi jangka pendek. Itu dia. Lantas strategi apa yang perlu diterapkan antara pemerintah, pelaku usaha begitu sehingga nanti bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi dampak ataupun tekanan ekonomi ya dengan meluasnya eskalasi. Mengingat sebenarnya Iran sudah mencoba menawarkan gencatan senjata tapi memang belum mendapatkan respon, sambil berharap juga bagaimana Amerika Serikat menekan Israel begitu yang tidak melakukan agresi yang lebih luas lagi. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda. Kita akan cermati bersama bagaimana pergerakan harga minyak mentah dunia, begitu ya. Seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini untuk yang Brent, kemudian juga West Texas Intermediate atau WTI. Pergerakannya untuk Brent sudah 74,23 dolar Amerika per barrel, sementara untuk WTI 71,29 dolar Amerika per barrel. Cenderung naik dalam beberapa hari terakhir ini, rentangnya itu dari tanggal 9 sampai dengan 13 Juni. Berikutnya kita lihat asumsi dasar ekonomi makro APBN 2025. Harga minyak mentah dunia dipatok 82 dolar Amerika per barrel, lifting migas 605 ribu barrel per hari, lifting gasnya ada 1.005 miliar barrel setara minyak per hari. Itu dia. Kemudian bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia? Trennya ya kita tahu di kuartal 1 4,87%, lebih rendah dibandingkan dengan kuartal 4 tahun lalu di 5,02%. Itu dia beberapa data dan kita akan langsung saja tanyakan kepada narasumber kita, ada Mas Yusuf Randy Manilet dan juga Mas Mose Rizal. Baik, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, ini menarik untuk data-data yang sudah disampaikan begitu. Mas Yusuf, menurut Anda bagaimana dengan pergerakan harga minyak mentah dunia, kemudian apakah ini masih akan terus berlanjut begitu dengan upaya-upaya eskalasi ini tidak terlalu tinggi lagi, kemudian tidak meluas baik dari Iran sendiri yang memang meminta Amerika ke Israel supaya tidak lagi melanjutkan agresinya ataupun tekanan terhadap Iran, demikian juga dengan sebaliknya begitu Mas Yusuf, silakan. Ya, jadi kalau kita perhatikan untuk harga minyak per hari ini sebenarnya masih berada di kisaran 73 hingga 75 US dollar per barel, baik itu yang WTI maupun Brent. Kisaran harga minyak itu sebenarnya masih relatif di bawah ya dari asumsi harga minyak yang ditetapkan pada APBN yang tadi sudah disampaikan. Artinya dalam konteks tersebut sebenarnya kisaran harga minyak masih berada pada range yang diperkirakan oleh pemerintah. Namun menjawab pertanyaan berikutnya, apakah kemudian harga minyak ini akan tetap berada pada level tersebut, itu saya kira akan relatif sulit ya. Apalagi kalau kita berkaca pada pengalaman konflik geopolitik sebelumnya, di mana eskalasi itu bisa sangat berubah dalam periode waktu yang singkat dan akhirnya memberikan efek terhadap imbas kenaikan harga minyak. Yang dikhawatirkan justru sebenarnya kenaikan harga minyak melebihi asumsi makro APBN untuk harga minyak itu sendiri, karena kan kalau asumsi makronya itu di sekitar 80 hingga 85 US dollar per barel, yang dikhawatirkan harga minyak itu melampaui dari target tersebut. Selain itu sebenarnya yang tidak boleh dilupakan juga asumsi makro untuk nilai tukar rupiah, karena perubahan konflik geopolitik di Timur Tengah itu juga memberikan semacam implikasi terhadap pasar keuangan ya. Artinya ada kekhawatiran bahwa konflik ini akan punya dampak yang lebih luas dan juga durasinya yang akan panjang, sehingga ini akan memberikan semacam efek psikologis kepada investor. Nah, ketika itu terjadi, itu akan memberikan kondisi di mana investor akan menghindari ya menaruhkan dananya itu di pasar-pasar emerging market termasuk di dalamnya Indonesia. Dan ketika itu terjadi, ya kita akan kembali pada fase di mana nilai tukar rupiah berpotensi kembali melemah pada poin tertentu gitu. Dan itu terlihat ya pada perdagangan atau pergerakan rupiah di pagi hari ini yang mengalami perlemahan ya dibandingkan posisi kemarin. Jadi yang juga tidak boleh dilupakan adalah implikasi tidak langsung dari konflik geopolitik ini. Lebih jauh menurut saya memang konflik ini perlu menjadi perhatian serius, mengingat sebenarnya sebelum Israel menyerang Iran, ada negosiasi antara Presiden Trump dan juga pemerintahan Iran untuk membahas ya mengenai kepemilikan nuklir Iran. Jadi seharusnya itu juga menjadi semacam poin di mana Amerika Serikat bisa menjadi penengah ya dari konflik kedua negara ini. Karena kalau kita lihat saat ini dengan adanya konflik tersebut, beberapa negara juga sudah mulai bersuara. Salah satunya misalnya China ya. China sudah menyampaikan bahwa China menyampaikan
tidak sepantasnya gitu ya, Israel menyerang Iran karena itu melanggar hukum internasional. Dan ini saya kira menjadi perhatian khusus ya ketika China sudah mulai berkomentar, tentu implikasi dari keterlibatan lebih banyak negara pada perang Ya, atau ya. konflik baik secara langsung maupun tidak langsung yang perlu diantisipasi. Jadi memang jalan tengahnya itu harus kita didiskusikan bersama ya, antara Baik. Israel, Iran dan juga Amerika Serikat. Oke, Mas Yusuf. Nah, dari Aspar Migas sendiri bagaimana kalau kita lihat tadi dengan asumsi dasar ekonomi makro APBN kita untuk lifting migasnya sendiri? Sejauh mana ini akan berimplikasi luas begitu atau cukup moderat saja mengingat kita sudah beberapa kali merasakan adanya peningkatan eskalasi geopolitik, ada Rusia Ukraina begitu sebelumnya. Ya, jadi saya lihat malah justru Indonesia ini sudah lama cukup rapuh ya ekonominya. Nah ini yang perlu ditekankan oleh pemerintah. Rupiah kita terus menurun ya, Oke. dan itu sangat-sangat mengkhawatirkan, apalagi dari sisi industri dalam negeri. Ya, jadi pemerintah harus bisa membuat kebijakan yang lebih cermat ya dan lebih jangka panjang gimana kita bisa meningkatkan daya tahan ekonomi kita, fiskal kita. Nah, itu yang sangat-sangat penting. Di sektor migas pun itu penting juga. Dan tadi sudah disampaikan Pak Yusuf dan juga saya di awal tadi bahwa investor ini dengan era ketidakpastian ini akan selalu actionnya pertama akan selalu on hold ya. Investasi yang mau digelontorkan akhirnya diberhentikan. Investasi ke sektor-sektor yang lebih beresiko dikurangi dan lain sebagainya. Emerging markets juga akan dilihat kembali portfolionya. Nah, itu yang hal-hal seperti itu akan menggerus lagi ekonomi kita. Nah, gimana cara kita memperkuat ekonomi kita ya dengan kita satunya adalah berhemat. Ya, fiskal kita harus bisa kebijakan fiskal kita harus bisa direview kembali dan bagaimana kita Indonesia secara negara itu bisa berhemat sebesar-besarnya karena mau nggak mau masyarakat industri itu masih butuh subsidi dan ini akan bisa meningkatkan nilai subsidi lagi dari yang digelontorkan oleh Indonesia oleh negara ya untuk membantu masyarakatnya. Nah, masyarakat dan industri itu yang harus dipikirkan utama untuk harus dijaga terus untuk bisa berkiprah karena masyarakat dan industri inilah yang bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi kita. Nah, itu juga harus diperhatikan oleh negara. Ya, Mas Inflasi Mosi. itu bakalan naik. Ya, Ya, lantas jadi itu juga. Yes. Aspar Migas sendiri melihat bagaimana dengan kinerja sektor perminyakan sampai dengan akhir tahun lah paling tidak dengan kondisi yang ada saat ini dari geopolitik maupun geoekonomi global begitu. Terus terang sangat mengkhawatirkan ya. Produksi kita sudah sangat-sangat menurun, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah kita lihat walaupun pemerintah juga berusaha untuk meningkatkan iklim investasi di sektor migas, tapi di satu sisi ada kebijakan-kebijakan yang justru mengkhawatirkan di sektor migas terutama dari sisi investor ya. Nah, itu yang harus kita pertimbangkan ya, kayak kemarin baru ada keluar permen yang memperbolehkan masyarakat untuk menambang melalui UMKM, melalui KUD dan itu justru tidak membantu meningkatkan iklim investasi di sektor migas ya. Di satu sisi banyak sekali hal-hal insentif-insentif yang dari dulu sebelum undang-undang migas sekarang itu digelontorkan sekarang sudah dihapuskan dan dikembalikan secara berkala tapi udah nggak seperti dulu lagi gitu. Nah, itu yang harus pemerintah selalu pikirkan. Banyak sekali poin-poin yang masih belum juga selesai sampai sekarang itu sedangkan sudah kita belasan tahun kita bahas ini. Nah, itu juga harus diperhatikan oleh pemerintah dan diselesaikan segera mungkin. Salah satu utamanya yang simpel aja adalah undang-undang migas. Mana yang baru ini? Udah berapa belas tahun kita bahas itu, sampai sekarang juga masih belum keluar-keluar. Sedangkan undang-undang yang lain secara cepat sekali bisa keluar. Nah, ini yang harus kita ada apa ini kok susah banget. Sedangkan investor itu menunggu kepastian.
Nah, apalagi situasi global yang menambah ketidakpastian ini dengan situasi Indonesia dalam negeri, yang dari mana struktur regulasinya juga menimbulkan ketidakpastian, ini kan jadi rancu bagi investor. Nah, itu Oke, yang harus oke. diperhatikan oleh pemerintah ya. Baik, Mas Mose, menarik nih. Lantas bagaimana iklim investasi Indonesia saat ini? Kalau Mas Yusuf bisa mungkin analisis ya terkait dengan kondisi global tadi begitu, dengan meningkatnya eskalasi, kemudian kita tahu juga kondisi geopolitik, geoekonomi yang terjadi saat ini sebenarnya juga sudah cukup menekan kinerja ekonomi Indonesia dari sisi ekspor maupun produktivitas di dalam negeri dengan maraknya juga serbuan-serbuan produk asing ke Indonesia ini, Mas Yusuf. Ya, sebenarnya kalau kita lihat eh, sebelum adanya konflik ya, eskalasi konflik antara Israel dan Iran, Ya, iklim investasi di Indonesia berada pada posisi yang di satu sisi terjadi ya, ada masuknya investasi asing, namun di sisi yang lain masih terdapat ruang untuk kemudian ditingkatkan dalam hal misalnya regulasi ya. Regulasi itu kadangkala kebijakan itu ditetapkan secara cepat tanpa pertimbangan yang matang sehingga di kemudian hari regulasi tersebut akhirnya harus diubah karena merugikan pelaku usaha ataupun industri tertentu. Jadi seharusnya kalau kita ingin mendorong iklim investasi yang baik, penentuan regulasi itu perlu melewati tahapan di mana memang itu sudah mengakomodir kepentingan semua pihak. Jadi jangan sampai kemudian kepentingan pihak yang justru membutuhkan itu tidak terakomodir dan akhirnya di kemudian hari harus berubah. Jadi perubahan regulasi yang terjadi secara tiba-tiba dan inkonsistensi kebijakan itu merupakan hal yang menurut kami masih menjadi pekerjaan rumah kalau kita bicara tentang bagaimana upaya untuk mendorong iklim investasi. Hal lain saya kira seperti misalnya uh, tadi disinggung masalah undang-undang tertentu dalam hal ini misalnya undang-undang migas. Jadi seharusnya undang-undang yang memang berkaitan dengan kebijakan strategis Indonesia terutama dalam jangka menengah hingga panjang itu harus menjadi prioritas gitu ya. Jadi prolegnas itu memang harus melihat mereview kembali bagaimana undang-undang yang kemudian sedang dibicarakan gitu. Jangan sampai kemudian undang-undang yang sifatnya strategis justru terlewatkan gitu. Karena kalau seandainya itu tidak dibahas dan kemudian ada semacam perubahan dari kondisi yang berkaitan dengan undang-undang tersebut, akhirnya tidak ada semacam langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah mengingat undang-undangnya belum terimplementasi gitu. Jadi saya kira poinnya adalah pemerintah harus menyusun regulasi berdasarkan tahapan yang kemudian mendengar masukan dari berbagai pihak dan kebijakan itu harusnya bersifat konsisten ya. Kalaupun dia berubah mungkin dalam periode waktu yang lama. Jangan kemudian periode 1-2 tahun terkait kebijakan itu berubah gitu karena ada tekanan ataupun perubahan dari pihak-pihak tertentu. Jadi konsistensi kebijakan perlu menjadi perhatian dalam konteks tadi yang memperbaiki iklim investasi dan juga melihat kembali ya undang-undang yang sifatnya strategis untuk pembangunan ekonomi Indonesia terutama dalam jangka menengah hingga oke. jangka panjang seperti itu. Baik, lantas proyeksi Anda sampai dengan akhir tahun untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, kinerja ekonomi Indonesia begitu terkait dengan eskalasi yang tengah terjadi saat ini, apakah nanti akan turut menahan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan atau ini hanya sementara saja dengan beragam pihak yang saat ini sudah mencoba mencari jalan tengah begitu terkait dengan eskalasi Iran Israel begitu, Pak Yusuf? Iya, jadi sebelumnya kan memang faktor ketidakpastiannya masih ada gitu ya, tanpa memasukkan faktor konflik Israel dan Iran. Dan dengan adanya faktor ketidakpastian tersebut, kami sebenarnya memprediksikan pertumbuhan ekonomi di sepanjang tahun 2025 ini akan berada di kisaran 4,6 hingga 4,8 gitu ya. Oke. Jadi lebih rendah dibandingkan targetnya pemerintah dan sebenarnya prediksi kami juga sejalan ya dengan prediksi-prediksi lembaga internasional seperti Bank Dunia. Saya kira prediksi ini juga didasari terkait kondisi ekonomi yang memang tidak begitu baik terutama di tahun ini. Dan kalau kita bicarakan konteks masalah eskalasi konflik Israel dan Iran ini juga akhirnya ikut menambah ya
proses ketidakpastian tadi masalah bagaimana konflik ini akan memberikan efek terhadap perubahan harga minyak dan akhirnya ikut memberikan efek terhadap APBN dan nilai tukar rupiah, itu tentu akan ikut masuk ke dalam faktor ketidakpastian yang bisa mempengaruhi proyeksi ekonomi di 2025 ini. Jadi tanpa adanya konflik memang proyeksinya tidak begitu baik. Dengan adanya konflik ini justru akan menambah semacam awan mendung ya dari proses pemulihan ekonomi kita di sepanjang tahun 2025. Baik, bisa dikatakan tantangan ekonomi Indonesia semakin bertambah begitu ya dengan meningkatnya eskalasi di kawasan Timur Tengah dan semoga segera mereda saja begitu sehingga tidak memberikan dampak yang cukup luas lagi terkait dengan kinerja ekonomi Indonesia ke depan. Baik, Mas Yusuf terima kasih atas kehadiran analisis yang sudah diberikan. Mas Mose terima kasih juga atas update informasi yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali Mas Mose. Mas Yusuf terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya saya, Prasetyo Wibowo, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.